Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-19 dan pelantikan lektor baru serta pembahasan minggu. Perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh Romo Agustinus Rudi Chandra Wijaya SC. Sekarang mari kita persiapkan hati dan menyanyikan lagu pembuka. Melalui bacaan-bacaan hari ini kita akan merenungkan, kita juga akan diingatkan bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan dan hidup kita, dan Yesus Kristus adalah sang roti hidup yang memberikan hidup abadi bagi orang yang mau percaya kepadanya. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup. Yang mau menjadi kurban persembahan kami yang harum mewangi bagi Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Saudara-saudara, janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah mengenalkan kami menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saya masih frater, ya, itu adalah pendamping bagi kami para frater. Dia orang Filipina. Kalau dia sedang sedih, atau dia sedang punya banyak pikiran, atau dia sedang capek, dan dia orang Filipina tapi bekerja di Kamboja, ya, stres, sedang banyak beban dalam hidup atau pekerjaan, maka dia biasanya mengajak kami, ayo ke Burger King. Dia membeli Burger King dan segelas Coca-Cola, itu yang menjadi comfort food dia. Dia mengatakan ketika saya tanya, kamu memang suka Burger King ya sama Coca-Cola? Dia mengatakan tidak sebetulnya, tetapi ini adalah comfort food saya, makanan yang ketika saya energinya itu rendah, energi bukan hanya energi fisik tetapi psikologis dan spiritual, ini saya makan dan ini memberikan kekuatan bagi saya, membangkitkan bukan hanya kekuatan badan tapi juga semangat seperti itu. Maka sekali lagi, comfort food itu bukan sekedar untuk menyenangkan lidah dan menyenangkan perut, tetapi memberi penghiburan dan kekuatan bagi orang yang memang mencarinya dan tinggalkan Anda sendiri. Maka itulah sebetulnya panggilan bagi seorang lektor. Menjadi lektor itu panggilan, bahkan dulu menjadi lektor dan akolit Indonesia itu dulu adalah tak bisa. Kalau sekarang hanya menjadi pelantikan untuk Anda, untuk calon imam masih ada, tak bisa. Nah, saya mau membacakan sedikit ini saya ambil dari upacara tahbisan diakon, tetapi ketika kami dilantik lektor dan akolit yang resmi, itu kata-kata ini juga diucapkan kepada kami. Biasanya dalam upacara pelantikan lektor akolit atau pentahbisan diakon, itu bukan diakon ya, diakon itu ada kata-kata seperti ini. Bapak Uskup atau Romo yang memimpin akan memberikan kitab suci pada diakon yang pada frater yang akan ditahbiskan diakon atau frater yang akan dilantik lektor akolit, sambil mengatakan begini: terimalah Injil Kristus, engkau adalah bentaranya. Perhatikanlah supaya apa yang engkau baca engkau imani, apa yang engkau imani engkau ajarkan, apa yang engkau ajarkan engkau laksanakan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah artinya menyambut Kristus sebagai roti hidup bagi diri kita. Menerima sabda, merenungkannya, meresapinya, mempercayainya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Maka marilah kita mohon berkat juga bagi para calon rektor dan rektris ini, supaya mereka sungguh diberkati Tuhan dan sabda Tuhan, sabda Allah senantiasa menjadi sumber hidup dan sumber kekuatan serta cita-cita mereka. Amin. Kita lanjutkan. Saudara-saudari sekalian, kini para calon lektor dan rektris akan dilantik. Para calon yang dipanggil namanya silakan berdiri. Ambrosius Niko, Selis Oceana Petra Simandoho, Christina Sabella Dwi Anggraini, Francelin Anggia, Francisca Katarina Boy, Hieronymus Adi Yoga Nareswara Utama, Ignacia Renata Androdika, Margaret Archimania, Michelle Theodora Utami, Novia Tamara Manilo,
Olivia Octaviani, Rahayu Kurnianingsi, Rosa Ratuskar Kusumaningrat, Yolanda Gabriela, Yosef Eli Aprianto, dan Yovita Vida. Romo ini yang kami hormati, atas nama pengurus lektor, setelah melalui seleksi dan pelatihan telah terpilih 16 anggota baru yang siap melaksanakan tugas sebagai seorang lektor dan lektris Gereja Santa Ana Paroki Yerusalem. Untuk melaksanakan tugas sebagai lektor dan lektris, kami mohon dengan rendah hati kepada Romo untuk berkenan memumpukan dan memberi berkat agar kami mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan menentukan saudara-saudari supaya selanjutnya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan hati yang mantap. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, demi perkembangan dan peneguhan karya pelayanan dan dengan di tengah jemaat, saudara-saudari ini telah dipilih menjadi lektor. Kita sekarang berkumpul untuk menyerahkan tugas pelayanan kudus bagi mereka, yaitu tugas untuk membacakan sabda Tuhan bagi umat yang berhimpun dalam rumah Tuhan. Dalam acara pelantikan ini sekaligus kita memohon agar Tuhan menambahkan rahmat-Nya kepada saudara-saudari yang baru saja diserai tugas lektor, melainkan juga kepada yang sudah dilantik. Para calon yang terkasih, sebelum kalian ditentukan sebagai lektor, perkenankanlah saya bertanya, bersediakah saudara-saudari dilantik menjadi lektor dan lektris paroki Yerusalem ini? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda semua. Mungkin sebelum mengucapkan janji bersama para lektor yang lama, silakan Anda semua menghadap ke umat supaya bisa dikenal oleh umat. Berbalik menghadap ke umat supaya wajahnya bisa dikenali oleh umat. Umat sekalian, inilah para calon lektor yang akan kita latih pada untuk kembali menghadap ke sini, dan juga saya undang semua lektor yang lama untuk ikut berdiri dan secara bersama-sama ucapkan janji Anda. Di hadapan Allah, Imam dan seluruh umat, saya berjanji untuk melayani umat dengan mewartakan sabda Tuhan melalui kelas suci pada saat perayaan Ekaristi khusus, ibadat sabda maupun pertemuan-pertemuan lain di mana umat berhimpun dalam Tuhan. Melakukan tugas pelayanan saya dengan setia, penuh tanggung jawab, hidup selaras dengan tugas pelayanan saya, dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Demikianlah janji saya. Semoga Tuhan memberkati niat dan janji saya ini. Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara-saudari sekalian. Amin. Sekarang marilah kita berdoa dengan rendah hati. Semoga Allah Bapa kita berkenan melimpahkan berkat kepada saudara-saudari kita yang hari ini dilantik maupun yang telah memperbaharui janji mereka sebagai lektor dan lektris. Ya Bapa, lewat para lektor, Engkau berkenan menghidangkan santapan sabda bagi kehidupan dan pertumbuhan iman umat-Mu. Mereka ini telah menyerahkan diri untuk pelayanan kudus dalam gereja. Maka di hadapan dan di hadapan seluruh umat ini, kami atas nama gereja melantik mereka menjadi pelayan-pelayan sah yang akan mewartakan sabda-Mu di dalam lingkungan umat. Sudilah Engkau mendampingi mereka dan menganugerahkan kepada mereka karunia-karunia kekuatan, kebijaksanaan, serta ketekunan dalam melaksanakan tugas. Semoga mereka dapat hidup selaras dengan sabda yang mereka wartakan, sehingga sesudah masa tugasnya usai, mereka pun pantas Kau ikut sertakan dalam kebahagiaan abadi
bersama para kudus dan para rasul dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, dengan ini seluruh anggota rektor telah resmi menjadi tugas dan pelayan mewartakan sabda Tuhan sebagai rektor dan rektris. Atas nama seluruh umat paroki saya mengucapkan selamat menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita semua bangkit berdiri, kita memperbarui iman dan kepercayaan kita. Sabar ya. Boleh jangan atensi semuanya. Oke. Ayo 2 1. Sekali lagi pose bebas. 3 2 1. Senior di sini gede banget, Bodi. Salah nih. Salah posisi. Nama juga senior Bu, pasti gede-gede. Bilang ya. Wah, Bang Domin, ini jatuhnya kayak ini nggak sih, kayak lama-lama ala Batak. Ala Batak kan biasanya gitu. Ada kadang kalau misalnya, karena kalau di kampung Udah dulu. Nah, Selamat malam teman-teman. Terima kasih semuanya.
pastinya baik yang baru dan yang lama. Ya, sebelum kita menikmati hidangan santap malam kita, Bu Mul boleh kita berdoa dulu, Bu. Nanti Bu Mul doa pembuka, Pak Irwin doa penutup. Karena penutupan untuk tugas sebagai lektor, oke? Bisa. Langsung absen. Absen aja. Yuk mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang Maha Baik. Hari ini kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terlebih dengan hadirnya lektor baru yang bisa menjadi pelayan-Mu yang setia. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua, para lektor-lektris baru dan lama, agar selalu setia dalam pelayanan dan dengan penuh sukacita dalam melayani-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami dengan adanya lektor-lektris baru ini. Semoga apa yang Engkau rencanakan menjadikan sesuatu hal yang membuat gereja Santa ini semakin maju, bertumbuh, berkembang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, biarlah kiranya pula rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada malam ini, mereka pun dapat selalu ingat dengan komitmen mereka, selalu ingat dengan janji mereka, dan sehingga selalu setia dalam pelayanan-Mu. Allah yang Maha Kuasa, kami berserah kepadamu, dan biarlah Engkau memberkati santapan ini agar dapat menyehatkan jiwa raga kami yang membuat kami semakin semangat. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Mul. Teman-teman sambil santai aja menikmati snack malamnya. Sambil menikmati snack malam ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atas nama pengurus. Sambil nikmati aja. Wah, berarti kita minum air keran dulu. Oke, sebelum saya menginformasikan beberapa hal, kita kenalan dulu boleh nggak sama lektor yang baru nih? Ya boleh. Ya satu persatu dari Vivi, boleh Vivi. Vivi. Lu lektor mana lu? Apa sih? Ayo, ini bajumu. Siapa ini? Mana ini? Tugas apa? Oke, nama, lingkungan, status. Perlu ya? Kenyang. Pak Irwin jangan denger ya. Status dilarang single ya, tapi dalam masa pencarian. OTW kata Bu Emi OTW. Halo semuanya, nama saya Michelle. Hai Michelle. Saya dari PB1 Maria Fatimah. Terima kasih. Tapi beda namaku. Halo semuanya. Saya Vivi dari wilayah Pondok Bambu 1, lingkungan Maria Fatimah. Halo, terima kasih Vivi. Halo semuanya. Sep, jari berapa Sep? Perkenalkan, nama saya Yosef Priyanto, dipanggil Yosef atau enggak Ocep. Berusaha saya dari lingkungan Herman Bawan, wilayah Klender. Terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga dari wilayah Pondok Bambu 2, lingkungannya Santo Barnabas. Terima kasih. Halo
Lingkungan Santa Ana. Perkenalkan, nama saya Margaret dari lingkungan Maria Fatima. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Novia dari lingkungan Kampus Rasul. Kenal lagi. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miko dari lingkungan Arun Sagung, wilayah DST, Florida Timur. Lingkungan apa? Ya. Halo semuanya. Namaku Sekar. Pada kelas 1. Biasa aja saya. Saya banyak tahu. Nama saya Kristina dari Buaran, lingkungan Santa Helena. Panggilannya Mbak Bila apa Mbak Kristina. Kristina? Oh ya, Mbak Kristina. Selamat ya. Oke, perlu kenalan sama lektor yang lama nggak nih? Gak usah lah ya. Gak usah. Lektor yang nggak tugas gimana? Nggak tugas. Tapi diperbarui terus ya modelnya. Ada. Gak pernah mulai di sini. Ya, teman-teman, kan minggu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan rekoleksi lektor. Ada nggak? Saya minta perwakilan dari lektor lama 1 orang, lektor baru 1 orang, memberikan kesan dan pesan. Ya, tentunya kalau ada kritik boleh, kritik yang membangun. Tentunya buat masukan kita juga sebagai panitia dan juga sebagai pengurus. Monggo perwakilan 1 lektor baru dan 1 lektor lama. Ayo, Sep. Iyalah. Ceritakan pengalaman lo yang paling berharga di sana. Sep, tapi sebelum cerita coba hitung jari dulu. Selamat sore teman-teman semuanya. Enggak, kalau malam kan buat tidur doang. Buat siapa? Buat orang terus. Halo. Apa kesan dan pesan untuk rekoleksi? Kesan-pesan untuk rekoleksi atau masuk ke lektor? Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya apa? Kesan dan pesan ketika lo mengikuti rekoleksi lektor kemarin. Kalau ada kritik, lo kesannya apa? Pesan dan pesan saya sangat-sangat bermanfaat gitu bagi, apalagi kita lektor baru kan yang belum mengenal sama-sama senior. Kita sebagai lektor baru masuk tiba-tiba pada senior yang lama-lama, terus mengenal, saling mengenal, terus kita saling akrab di situ buat membuat ini saling kenal, saling akrab, kita sama-sama dekat gitu, maksudnya langsung klop gitu kayak keluarga, enaknya gitu. Harusnya gue menganggap lo keluarga. Nah kalau untuk kritiknya palingan ya kurang lama aja sih. Lama-lama ini coy. Gak ada budget coy. Ya palingan itu doang sih untuk kesannya, apa, kebersamaan yang sangat mempererat persaudaraan. Indah banget dah, mantap. Pokoknya mantap. Nggak terkatakan ya? Iya, kalau bisa setiap bulan lakuin. Pesannya
baru pertama kali ikut koleksi selamat yang direktor. Selamat makanya itu sudah ya. Ya jadi bisa mengenal lagi teman-teman yang lama ketemu yang baru. Ya semoga teman-teman yang baru bisa support ke kami dan juga bisa bertugas dengan apa ya? Dengan sukacita dan juga dengan keseriusan. Jadi jangan sampai cuman anget-anget ya, anget-anget gitu. Jadi kita mesti selalu berkarya terus dalam ladang Tuhan. Terima kasih Mbak Binti. Terima kasih. Ada masukannya buat panitia kok, soalnya juga panitia. Ya, Selain Mbak Binti, siapa yang lama ya? Ini Pak Irwin lama banget. Pesan-pesannya Jangan jaimnya ada apa ya? Silakan aja, kalau ada yang jeleknya silakan. kesan-pesannya acaranya kemarin udah seru banget, terima kasih. Terus gamesnya juga seru-seru, apalagi yang fokus yang kemarin tentang Alkitab, jadi lebih mendalami lagi tokoh-tokoh Alkitab segala macam. Pokoknya udah. Oke, terima kasih Melis. Boleh tepuk tangan buat kita semua, teman-teman. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, pada saat rekonstruksi kemarin kita kan juga ada pemilihan untuk koordinator lektor yang terbaru, gitu ya. Jadi sebenarnya masa tugas saya sudah berakhir di tahun lalu karena satu dan lain hal kita delay di tahun ini, gitu ya. Ingin Rak? Delaynya berbulan-bulan. Nah, alhasil dengan 3 kandidat kemarin, Mas Judo, siapa lagi ya? Mbak Piti, wah, dan Mas Jody, wah. Nah itu terpilihlah satu orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia lektor. Sudah berapa tahun ya? Sudah lahir ya? Nah, 2015 ya? Barang ini? Iya bareng aku berarti 2016. Oh, 2016. Ya, saya berikan pengumuman saat ini untuk koordinator lektor terbaru untuk periode 2024-2026, Mas Dido. Nah, oke. Akhirnya. Nih kalau kata Mas Boy, kekuatan penguasa yang emang nggak ada. Emang terbukti manjur. Oke, Aduh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi koordinator lektor tahun 2024-2026. Semoga saya dapat menjalankan tugas dan amanat dari teman-teman semuanya. Untuk itu saya juga minta bantuan, mohon bantuan dari teman-teman semua apabila ada masukan atau saran untuk lektor ke depannya. Terima kasih. terima kasih. Jadi Satu jamnya bulan depan, terus udah tuh aja, sebenarnya banyak. Itu yang masuk fil namanya pengumuman. Pengumuman ya. Nah, jadi Mas Judo sebagai koordinator terpilih, beliau memiliki hak prerogatif untuk memilih timnya, gitu ya, memilih kabinet judo. Kabinet judo bersatu. Jadi kalau yang ditelepon, Kalau ada yang telepon, WA yang mohon kesediaannya untuk membuka hati, pikiran dan jiwa teman-teman untuk bersedia membantu kami, gitu ya. Apa lagi? Mau game? Kayak apa lagi?